Oke, baik. Saya mulai untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita nanti ada dua pertemuan terkait dengan yang pertama adalah topiknya analisis penilaian wabah. Jadi yang kemarin, minggu kemarin, kita sudah belajar terkait dengan KLB. Hari ini kita eh, belajar lagi terkait analisis dari penilaian wabah atau KLB-nya sendiri itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuki komponen-komponen penilaian, kita lihat dulu dari tujuan. Jadi, tujuan utama dari kenapa diperlukan untuk penilaian wabah. Jadi, di epidemiologi khususnya dan di kesehatan masyarakat, itu ada terkait dengan wabah dan KLB. Nah, di situ ada surveillance yang fungsinya untuk memantau, kemudian pencatatan sampai juga pelaporan. Sehingga itu nanti akan dijadikan sebuah pengendalian ketika ada wabah maupun ada KLB. Nah, tujuannya diadakan suatu penilaian wabah itu yang pertama untuk mengidentifikasi penyebab dari sumber wabahnya sendiri. Jadi kita lihat, kita identifikasi dari penyebabnya itu apa. Apakah dari penyebabnya itu nanti bisa kita hilangkan atau bisa kita kurangi sehingga nanti untuk angka kesakitan dan angka kematian yang disebabkan oleh wabah itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa sampai nol. Tidak ada angka kesakitan sampai dengan angka kematian. Nah, untuk selanjutnya tujuannya itu untuk menentukan pola penularan. Jadi nanti kita bisa mengetahui bagaimana suatu penyakit itu nanti eh, bisa diturunkan untuk angka penularannya. Jadi kita mengetahui polanya bagaimana penularan antar di populasi sehingga kita bisa menghentikan. Nah, selanjutnya melakukan identifikasi populasi resiko. Di mana kita harus melihat karakteristik di resiko itu seperti apa dari kebiasaan orangnya, kemudian dari waktu penularan, maupun sampai dengan kebiasaan yang ada di dalam populasi tersebut. Selanjutnya, mengembangkan dan juga mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Jadi, kalau langkah-langkah pengendalian juga harus disesuaikan dengan populasi yang ada. Nanti karena suatu populasi itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga mungkin untuk implementasi dari pengendaliannya itu bisa dibuat yang lebih efektif. Jadi ketika cara A ini tidak bisa diterapkan untuk di populasi B, kita harus mengembangkan bagaimana cara tersebut bisa diterapkan ke populasi B dengan modifikasi tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya, tujuan selanjutnya itu adalah untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan. Jadi melakukan evaluasi bagaimana apakah dari program yang telah dijalankan untuk menekan angka kesakitan maupun kematian itu bisa efektif dilakukan, bisa dilakukan untuk program selanjutnya ataukah programnya itu perlu ditambah atau programnya perlu diganti. Nah, itu untuk evaluasinya. Kalau dari tujuan penilaian wabah ini ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Belum ada Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, dulu kita sudah pernah ada wabah yang kita sendiri sebagai saksinya dan kita sendiri pernah mungkin sebagai korbannya juga. Nah, jadi wabah yang mendunia, yang sampai pandemi, sampai adanya pandemi,
itu adalah COVID-19 yang kita semua jadi saksi, jadi korban, di mana ketika wabah ini dari satu negara kemudian menjangkit ke seluruh negara, itu akan membuat semua lini itu akan berbeda. Jadi mereka akan merubah struktur keadaan ataupun struktur aktivitas yang ada di dunia ini ketika ada wabah. Nah, dalam penilaian itu juga ada tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Jadi, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan tahapan kunci dalam analisis penilaian wabahnya. Nah, yang pertama dilakukan yaitu untuk verifikasi diagnosis dan konfirmasi wabah. Jadi melakukan verifikasi apakah dari laporan, kemudian dari hasil pemeriksaan itu memang benar-benar itu adalah penyakit yang bisa membuat wabah. Jadi langkah pertamanya yang krusial itu adalah memverifikasi dari diagnosis penyakit yang dicurigai. Nah, kegiatannya itu dari mulai pemeriksaan rekam medis, di situ adalah memastikan bahwa gejala itu sesuai dengan definisi kasusnya. Jangan-jangan karena gejalanya sama itu nanti tidak sesuai dengan definisi kasus. Karena banyak sekali gejala yang eh, standar itu banyak sekali di semua penyakit itu ada. Contohnya demam. Nah, demam ini tidak bisa untuk dijadikan suatu patokan dari gejala klinis suatu penyakit karena hampir semua penyakit infeksi itu dimulai dari demam. Nah, makanya itu harus dipastikan lagi gejala yang lebih spesifik yang sesuai dengan definisi kasus. Makanya untuk definisi kasusnya nanti tidak akan terlalu jauh ketika itu salah. Nah, kemudian untuk lebih memvalidkan dari diagnosis penyakit yang dicurigai, itu bisa dilakukan untuk pengujian di laboratorium, di mana itu pastinya untuk mengkonfirmasi lagi patogen penyebab. Jadi bisa dilakukan tes PCR untuk virus, kemudian kalau dicurigai dari bakteri, dilakukan juga untuk kultur bakterinya. Supaya pengujian ini nantinya valid ketika ada hasil dari uji laboratoriumnya. Nah, setelah itu kita mempunyai gejala klinis, kemudian dilakukan uji laboratorium, keluar hasilnya. Nah, selanjutnya yang dilakukan itu adalah mendefinisikan kasus yang jelas. Jadi, kita harus mengembangkan dari kriteria standar untuk mengidentifikasi kasus. Misalnya, kasusnya suspek, masih dugaan, kemudian kasus probable, sampai dengan kasus terkonfirmasi. Nah, sampai dengan kasus terkonfirmasi ini berarti diperlukan gejala klinis sama uji laboratorium. Kemudian tanpa definisi kasus yang konsisten, kita itu tidak bisa membandingkan data atau melacak tren secara akurat. Makanya definisi kasus itu sangat perlu dilaksanakan ketika ada verifikasi diagnosis suatu penyakit ataupun wabah. Nah, setelah kita tadi mendiagnosis, memverifikasi, dan sudah dikonfirmasi, itu juga masih perlu memastikan bahwa itu benar-benar wabah. Karena ketika yang dinamakan wabah itu berarti yang terkonfirmasi bukan hanya satu orang, tapi banyak dari populasi tersebut. Nah, di situ apakah jumlah kasus itu bisa melebihi apa yang diharapkan untuk waktu dan lokasi tertentu? Nah, itu juga memerlukan dasar atau baseline data dari kejadian penyakit di masa lalu. Itu semua ada di proses verifikasi diagnosis suatu penyakit ataupun wabah. Nah, di langkah selanjutnya, langkah selanjutnya itu ada pencarian kasus dan identifikasi kasus tambahan. Ketika kita membicarakan wabah dan juga KLB ataupun pandemi, ketika menemukan satu kasus, kita itu bukan berarti hanya satu yang sakit, tetapi kita harus mencari kasus-kasus lain yang sekiranya ada hubungan dengan kasus yang ditemukan. Jadi melakukan pencarian dan juga identifikasi tambahan yang melakukan kontak fisik
pada kasus yang telah dikonfirmasi. Nah, itu biasanya dilakukan pencarian kasusnya aktif. Jadi yang pertama dari meninjau catatan medis dan laporan lab, itu mencari kasus yang mungkin bisa terlewat, kemudian melakukan survei komunitas, jadi melakukan kunjungan rumah tangga ataupun fasilitas yang dicurigai. Selanjutnya menggunakan jejaring pelacak kontak, jadi mengidentifikasi orang-orang yang telah terpapar kasus yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya membangun lini masa atau timeline kasus. Jadi, setiap kasus baru itu harus dilakukan pencatatan dengan detail waktu onsetnya, kemudian gejalanya, dan juga lokasinya. Nah, tujuannya itu mendapatkan gambaran yang lengkap tentang skala wabah. Jadi, seberapa besar di sana orang-orang yang mungkin menjadi kasus probable sebelum dia menjadi kasus terkonfirmasi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah karakteristik kasus berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Jadi deskriptif epidemiologinya. Kita melihat karakteristiknya. Nah, di dari inti epidemiologi deskriptif ataupun dari karakteristik deskriptif, itu kita akan mengumpulkan dan juga akan melakukan analisis data tentang setiap kasus itu dalam hal orang, jadi dari personnya siapa yang terkena. Nah, kalau dari orang itu bisa dilihat dari demografi, faktor resiko dan juga perilaku. Nah, kalau dari demografi itu dilihat usianya. Jadi usia berapa yang mereka akan terjangkit, kelompok usia berapa. Kemudian dari jenis kelamin apa, etnis, pekerjaannya apa, status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua faktor risiko. Jadi kondisi kesehatan sebelumnya, kebiasaannya, riwayat perjalanan, dan juga status vaksinasinya. Nah, selanjutnya itu ada dari perilaku. Perilaku itu apakah nanti ada perilaku tertentu yang menempatkan mereka pada risiko. Seperti dulu waktu ketika ada pandemi COVID, perilaku yang menempatkan mereka pada risiko itu ketika tidak menggunakan masker dan juga melaksanakan kegiatan eh, yang harusnya ada social distance, tapi mereka melanggar. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang bisa menempatkan mereka ke dalam perilaku yang beresiko dan bisa tertular. Nah, selanjutnya di karakteristik yang kedua itu ada place atau tempat. Nah, di mana tempat mereka itu terkenal. Nah, lokasinya itu bisa dari lokasi geografis, kemudian lokasi yang lebih spesifik lagi, dan juga peta sebaran kasus. Kalau dari lokasi geografis, itu bisa desa, kota, provinsi, maupun negara. Jadi pertama ketika ada COVID itu di satu negara, di satu kota di negara Cina, kemudian menyebar ke satu negara, dan juga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu namanya lokasi geografis di mana mereka terkenal. Nah, selanjutnya ada lokasi yang lebih spesifik. Sekolah, pabrik, rumah sakit, restoran, ataupun rumah. Nah, lokasi yang spesifik itu biasanya, lokasi spesifik itu biasanya di mana tempat mereka menyebarkan penyakit itu ke yang lainnya. Infeksi itu dimulai. Jadi kalau di sekolah mungkin ada nanti kebijakan yang baru ketika ada satu yang terkena penyakit menular itu mungkin akan di karantina dulu satu kelasnya, kemudian nanti ketika banyak yang positif itu akan dilakukan karantina di satu sekolahnya. Selanjutnya peta sebaran kasus. Jadi ada visualisasi geografis di mana seringkali itu sangat membantu juga dalam identifikasi klaster ataupun sumber. Membuat peta sebaran. Nah, kemudian yang ketiga itu kapan mereka terkena. Jadi dilihat juga waktu penyebarannya. Bisa dengan kurva epidemiologi, membuat suatu grafik, nanti di situ bisa menunjukkan jumlah kasus barunya berdasarkan tanggal onset gejala. Kemudian bentuk kurvanya juga bisa memberikan petunjuk penting tentang
mode penularan, apakah dari sumber tangga, kemudian penularan dari orang ke orang, dan juga pajanan intermiten. Nah, selanjutnya periode inkubasi. Di sini membandingkan waktu pajanan dengan onset. Gejala dapat membantu mengkonfirmasi agen penyebab ataupun sumbernya. Nah, analisisnya itu bisa untuk analisis deskriptif, orang, tempat, dan waktunya. Dilihat itu, kemudian mengembangkan suatu hipotesis awal tentang siapa yang nantinya akan beresiko, kemudian sumbernya di mana, dan juga bagaimana penyakitnya itu nanti akan menyebar. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat. Langkah keempat itu adalah terkait dengan pengembangan dan pengujian hipotesis. Jadi, melakukan suatu analisis epidemiologinya. Nah, di sini langkah ini dari mana merumuskan hipotesis tentang sumber wabah, kemudian mode penularannya, dan juga faktor risikonya. Kemudian kita juga bisa menguji hipotesis ini menggunakan studi epidemiologi analitik. Jadi kalau yang pertama tadi deskriptif, kita melihat saja keadaan orang, tempat, dan waktunya. Nah, sekarang dikembangkan untuk melakukan uji hipotesis, di mana di sini melakukan epidemiologi analitik, dianalisis. Jadi dihubungkan. Apakah nanti kasusnya bagaimana? Bisa membandingkan juga. Nah, di sini bisa menggunakan kasus kontrol. Jadi membandingkan dari riwayat pajanan antara kasus di mana kasus itu adalah mereka yang sakit dan juga kontrol. Kontrol itu mereka yang tidak sakit. Jadi untuk melakukan identifikasi faktor resiko yang signifikan. Nah, selanjutnya studi kohort. Studi kohort itu mengikuti sekelompok orang yang terpapar dan tidak terpapar untuk melihat siapa yang mengembangkan suatu penyakit. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan ini adalah menetapkan hubungan sebab akibat antara pajanan penyakit tertentu. Selanjutnya, contohnya itu apakah mengkonsumsi makanan tertentu atau menghadiri acara tertentu secara signifikan itu juga bisa meningkatkan risiko sakitnya. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu adalah implementasi langkah-langkah pengendalian dan juga pencegahannya. Nah, setelah sumber dan juga mode penularannya kita identifikasi, kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan pengendalian dan juga pencegahan. Harus segera diimplementasikan. Nah, di proses ini itu meliputi langkah-langkah dari pertama, isolasi kasus dan karantina kontak. Jadi melakukan pemutusan rantai penularan supaya tidak ada lagi yang akan terkena. Jadi mereka yang sudah kemungkinan positif dilakukan karantina. Ketika mereka negatif, mereka akan dikembalikan ke populasi sebelumnya. Nah, selanjutnya perawatan medis. Jadi memberikan pengobatan yang tepat juga bagi mereka yang sakit. Yang ketiga, intervensi lingkungan, menutup sumber kontaminasi. Misalnya pasokan air yang terkontaminasi atau dari restoran. Kemudian pemberian vaksin atau profilaksis jika ada dan jika sesuai dengan penyakit yang ada. Kemudian melakukan edukasi kesehatan masyarakat. Jadi memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada publik tentang cara melindungi diri. Nah, itu sangat diperlukan ketika ada wabah dan juga pandemi. Nah, selanjutnya perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan itu misalnya ketika ada pandemi itu ada peningkatan sanitasi. Jadi tiap personal itu harus melakukan penggunaan masker. Kemudian regulasi makanan. Mungkin ada himbauan untuk mengkonsumsi makanan tertentu ketika ada wabah supaya untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh.
Nah, selanjutnya yang keenam, langkah keenam ini masuk ke evaluasi efektivitas intervensi. Jadi tadi intervensi yang dilakukan sudah cukup banyak. Intervensi ada banyak sekali dari isolasi kasus sampai dengan perubahan kebijakan. Nah, setelah itu semua dilaksanakan, itu nanti akan ada evaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan. Nah, itu diperlukan untuk memantau dan juga melakukan evaluasi efektivitasnya. Jadi, apakah jumlah kasusnya menurun, apakah pola penularannya juga akan berubah. Nah, kemudian pemantauan kurva epidemiologi di sini bisa dilakukan di evaluasi, di melihat puncak kurvanya. Kemudian apakah kasus barunya telah berhenti muncul? Kemudian setelah itu perbandingan data sebelum dan sesudah intervensi. Jadi apakah angka insiden atau prevalensi itu bisa menurun secara signifikan? Selanjutnya, analisis perubahan perilaku. Apakah masyarakat itu juga bisa mengikuti rekomendasi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang? Jadi dari pemerintah, kemudian dari puskesmas, dari rumah sakit. Nah, evaluasi itu merupakan suatu kunci dalam melakukan pemastian bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan untuk mempelajari pelajaran untuk wabah di masa depan. Jadi ketika kita sudah kemarin sangat-sangat terbiasa dan kita tahu bagaimana proses terjadinya suatu pandemi dan kita juga eh, melakukan suatu perubahan besar di dalam hidup dan juga kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu akan membuat pelajaran pelajaran bagi kita semua, Mbak. Ketika ada wabah, kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada komunikasi temuan. Nah, di sini adalah langkah yang terakhir. Nah, temuan yang ada itu dikomunikasikan secara efektif kepada pihak-pihak terkait. Jadi, temuannya bisa dilaporkan ke pemerintah dan pembuat kebijakan. Nah, fungsinya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, profesional kesehatan, di mana ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga praktek klinisnya. Dan juga bisa untuk temuan di-share atau diberikan ke masyarakat umum. Nah, di sini untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan juga untuk mengurangi kepanikan dari masyarakat, serta mendorong partisipasi dalam langkah-langkah pencegahan. Nah, laporan akhir itu seringkali disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses, temuan, dan juga rekomendasi. Dari langkah ketujuh langkah ini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau mau didiskusikan? Belum ada Ibu. Baik, kalau gitu saya lanjutkan deh. Ya, Bu. Nah, selain langkah-langkah yang kita laksanakan untuk penilaian wabah, itu di dalam melakukannya pasti akan ada tantangan atau bagaimana cara kita menghadapinya. Ini tantangannya untuk ketika wabah terjadi, ketika kita melakukan penilaian wabah, itu yang pertama mungkin dari ketika kita melakukan analisis data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, itu bisa terjadi ketika awal dimulainya suatu wabah, di mana memang pencatatan itu belum maksimal, mungkin sistemnya juga belum siap. Makanya pencatatan awal wabah itu bisa tidak lengkap datanya. Nah, kemudian keterlambatan laporan. Jadi membuat kurva epidemiologi menjadi tidak representatif. Karena ketika telat, itu kita tidak bisa melihat secara real time bagaimana atau gambaran yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya kesulitan mengidentifikasi sumber. Nah, terutama untuk penyakitnya yang punya periode inkubasinya yang lumayan panjang, ataupun dari sumber pajanan yang tersebar. Nah, selanjutnya ada tekanan publik atau politik di sini untuk mendapatkan jawaban cepat.
kemudian sumber daya terbatas. Nah, mungkin dalam hal tenaga ahli maupun laboratorium itu belum ada karena suatu penyakit baru itu juga perlu pelatihan dan juga perlu untuk eh, tenaga maupun sarana prasarana itu yang belum memadai. Makanya di awal-awal suatu pandemi itu semua sektor masih melakukan penyesuaian. Jadi bagaimana nantinya akan hambatan-hambatan ataupun tantangan ini bisa terselesaikan. Dari materi kita untuk penilaian wabah ini, apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Lanjut Ibu. Lanjut, ya. Jadi nanti ini sudah selesai, saya lanjutkan ke materi ke-12 kali gitu. Siap Bu. Nah, ini materi yang ke-12 ini sudah berbeda. Kita nanti pembahasannya bukan ke wabah ataupun ke PANMI ataupun KLB lagi. Sekarang kita melihat di sistem surveillance untuk penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, di mana ini juga masih diperlukan untuk pemantauan bagaimana cara kerja yang efektif sehingga tidak menyebabkan suatu kesakitan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan sistem surveillance penyakit akibat kerja itu adalah di mana awalnya dari proses yang sama. Jadi, surveillance itu sama sebenarnya untuk rututan pelaksanaannya. Jadi dari mulai pengumpulan, analisis, interpretasi, dan juga penyebarluasan data yang secara sistematis dan juga berkelanjutan. Tapi kalau PAK, bedanya di sini adalah khusus untuk penyakit akibat kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu adalah sistem surveillance PAK-nya. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk melakukan pemantauan tren PAK, kemudian mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, dan juga menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses dari mulai perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi program pencegahan dan pengendalian dari PAK sendiri. Nah, itu adalah sistem surveillance penyakit akibat kerja. Nah, tujuan dari sistem surveillance PAK sendiri itu juga banyak. Jadi yang pertama untuk mengukur beban penyakit. Nah, biasanya kalau surveillance PAK itu dilakukannya di tempat kerja itu ada bagian HSE atau di sini ada Bapak Ibu yang kerja di tempat kerja, ada yang di tempat kerjanya di bagian ketiga. Itu mungkin sangat erat hubungannya dengan PAK ini. Nah, tapi tidak semua perusahaan ataupun tempat kerja memiliki sistem surveillance PAK. Nah, kita bahas lagi tujuannya. Yang tadi kita bahas pertama adalah mengukur beban penyakit. Jadi, eh, bebannya nanti seperti apa di tempat pekerjaan sehingga menimbulkan suatu penyakit baru. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya dan faktor risiko. Jadi, sebisanya ketika sudah diidentifikasi, harus diminimalisir ataupun dihilangkan bahayanya. Nah, selanjutnya mendeteksi PAK yang belum teridentifikasi. Nah, PAK yang belum teridentifikasi sendiri itu nanti harus dilakukan suatu pencatatan awal ataupun pemantauan. Kemudian selanjutnya memantau tren atau pola, mengevaluasi efektivitas intervensi, kemudian memberikan informasi untuk kebijakan dan program.
Nah, selanjutnya mendorong tindakan pencegahan. Nah, di sini langsung kita bahas terkait komponen utama dari sistem surveillance PAK-nya. Jadi yang pertama, pengumpulan data. Jadi hampir sama dengan surveillance yang lain. Prosesnya pasti sama. Jadi yang pertama untuk pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu sumber data bisa didapatkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dari pemeriksaan kesehatan pekerja, laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, laboratorium kesehatan, survei kesehatan kerja, dan juga dari data lingkungan kerja. Nah, yang kedua ini pengumpulan data dari jenis datanya. Jadi kalau jenis data itu bisa dari data kesakitan yang dinamakan morbiditas, kemudian kematian, mortalitas, demografi pekerja, jenis pekerjaan, industri, durasi, riwayat pajanan itu sama-sama diperlukan riwayat pajanan ini. Kemudian penggunaan alat pelindung diri. Nah, ketika di tempat-tempat yang beresiko tertimpa kejatuhan itu harus menggunakan APD dan juga tindakan pengendalian yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, itu langkahnya ada kompilasi, analisis, dan interpretasi data. Jadi sama, setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan juga kompilasi atau proses input data dan juga proses editing data di sini. Jadi data-data yang terkumpul tadi dilakukan organisir dan juga dimasukkan ke dalam basis data. Bisa untuk Excel, SPSS, dan juga tools analisis yang lain. Nah, kemudian analisisnya itu adalah data dianalisis berdasarkan dari variabel orang, tempat, dan waktunya. Nah, analisis ini bisa berupa statistik deskriptif, bisa juga analitik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada interpretasi. Hasil analisisnya kemudian diinterpretasikan untuk memahami pola dan mengidentifikasi dari sumber masalah dan merumuskan kesimpulan yang relevan untuk tindakan apa nanti yang sesuai. Itu di proses yang kedua, di proses kompilasi, analisis maupun interpretasi. Nah, selanjutnya itu ada proses penyebarluasan informasi. Nah, di sini ada dari audien maupun formatnya. Nah, penyebarannya kalau audiensnya itu dari bisa membuat kebijakannya, kemudian dari tenaga pekerja yang profesionalnya. Formatnya bisa juga sama seperti surveillance yang lain, di laporan, surveillance, buletin epidemiologi, presentasi, publikasi ilmiah, maupun ada alarm cepat jika ada masalah yang mendesak. Nah, kemudian yang keempat itu ada tindakan dan rekomendasi. Contoh dari tindakannya itu ada implementasi program pencegahan baru. Kemudian ada perbaikan kontrol tekniknya. Jadi mungkin dari ventilasi, isolasi mesin, dan lain-lainnya. Kemudian bisa juga tindakan untuk menambah atau menyediakan APD yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai dengan pekerjaan yang ada. Kemudian pelatihan pekerja harus dilatih juga atau diberikan pelatihan untuk menghindari PAK. Nah, selanjutnya perubahan kebijakan di tempat kerja, menegakkan regulasi. Itu juga harus dilakukan di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Di sini langkah yang diambil itu kemudian dipantau lagi dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya sehingga siklus surveillance-nya itu dapat terus berlanjut dan ditingkatkan.
Nah, yang selanjutnya itu prinsip-prinsip penting dalam surveillance PAK-nya. Di sini, prinsip yang penting itu harus dilakukannya secara berkesinambungan dan sistematis. Jadi harus tersistem dan juga dilakukannya pemantauan secara terus-menerus. Jangan hanya dilakukan sekali dua kali karena itu nanti prosesnya tidak akan menghasilkan data yang baik. Jadi surveillance-nya ketika dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur, itu nanti akan mendapatkan hasil data yang bagus untuk evaluasi. Kemudian tepat waktu. Datanya ketika dikumpulkan, dianalisis, dilaporkan dengan cepat, itu supaya mendapatkan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sesegera mungkin. Jadi ketika penggunaannya tepat waktu, itu bisa dilakukan pencegahannya lebih baik lagi, lebih cepat. Nah, setelah itu ada representatif. Jadi bagaimana data yang dikumpulkan itu juga harus mencerminkan populasi pekerja dan jenis penyakit akibat kerja yang sebenarnya terjadi. Kemudian sensitif, itu sistem harus mampu juga mendeteksi kasus PHK, bahkan yang ringan maupun jarang. Nah, selanjutnya spesifik. Spesifik itu dari sistemnya, itu harus mampu juga mengidentifikasi PHK dengan tepat, dan juga membedakan dari penyakit non-kerjanya. Nah, selanjutnya fleksibel. Sistemnya itu harus dapat disesuaikan dengan perubahan jenis bahaya atau penyakit yang muncul di lingkungan kerja. Jadi, sistemnya tidak boleh sistem yang kaku. Jadi, sistemnya itu harus sesuai dengan lingkungan kerja yang ada. Dari sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Lanjut, Ibu. Oke, baik. Nah, ini slide terakhir kayaknya, yaitu terkait dengan tantangan dalam surveillance PAK sendiri. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang jadi tim kesehatan di tempat kerja atau K3, itu lebih ilmunya lebih baik lagi sebenarnya. Nah, di situ tantangan mungkin, ini hanya sebagian kecil, tantangan yang ada itu yang saya definisikan itu dari diagnosis PAK yang sulit. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang memiliki gejalanya yang mirip dengan penyakit yang umum. Nah, itu juga untuk sulit untuk mengkaitkan secara definitif dengan pekerjaan. Jadi, tidak bisa mendefinisikan bahwa gejalanya itu atau penyakitnya itu disebabkan oleh pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, itu yang susah. Kemudian, yang kedua, keterlambatan pelaporan. Jadi mungkin pekerja atau fasilitas kesehatan itu tidak melaporkan PAK karena kurang kesadaran ataupun takut stigma dan birokrasinya yang mungkin agak susah. Nah, selanjutnya kurangnya sumber daya. Jadi ada keterbatasan dari tenaga ahli. Tenaga ahlinya itu bisa dari dokter, dan hygiene industri, epidemiolog, laboratorium, dan juga dari dana ataupun dari keuangan yang ada. Nah, selanjutnya data tidak lengkap ataupun tidak akurat. Nah, ini yang nantinya akan menghambat proses pelaporan. Jadi ketika kurangnya standarisasi dalam pencatatan pelaporan, itu yang menyebabkan datanya itu tidak lengkap. Nah, selanjutnya kurangnya kesadaran. Jadi baik dari pihak pekerja, pengusaha maupun sebagian tenaga kesehatan itu tentang pentingnya PHK. Nah, selanjutnya perlindungan data dan privasi. Itu bisa mungkin menjaga kerahasiaan data pasien dan juga data pekerjaannya. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan yang di bagian K3 ataupun di bagian HSE mungkin boleh menceritakan bagaimana tantangan yang ada di sana. Mungkin Bu Clara bisa ini menjelaskan.
ataupun Izin Ibu, monggo Bu. kalau di tempat saya sih di proyek Bu agak susah ya menerapkan PAK ini karena proyek kan berpindah-pindah Bu ya. Iya, Nah, ada kalau dari saya ada satu orang sih. Jadi dia udah 20 tahun kerja, dia di bagian peralatan. Jadi jadi kan setiap tahun tuh berpindah-pindah proyek Bu ya. iya Kalau betul. diterapkan PAK ini, dokternya nggak ada. Terus Enggak, ada 7 syarat lah Bu untuk menentukan kalau bahwa dia kena PAK enggak gitu. PK. Mm-mm. Nah, kemudian yang lebih imbasnya lagi, misalnya pas dia di proyek terakhir, dia terdiagnosa bahwa dia PAK, kasihan proyek terakhirnya itu Bu, Betul. yang Ya. menanggung semua dari awal gitu Bu. Padahal memang sudah kerjanya lama dan proyeknya berpindah-pindah ya Bu ya. Iya benar Bu. Ketika ketika mereka sudah terdiagnosis PAK, itu nantinya berarti yang sepenuhnya biaya itu dari proyek yang terakhir itu ya Bu. Iya benar Bu. Yang menanggung, Iya. bukan dari BPJS atau yang lainnya, bukan. Kalau dari tempat saya sih Bu, kan ada dua karyawan ya, karyawan organik dan KKWT. Kalau yang organik itu dilengkapi dengan BPJS, sedangkan yang KKWT ini dilengkapi dengan asuransi di proyek itu Bu. Hmm. Jadi tidak ada BPJS ketenagakerjaannya. Oke, jadi Sedihnya di situ langsung. Bu. Iya, itu yang mungkin agak sulit ya Bu ya Iya di benar. bagian itunya. Kalau yang lain Bu, mungkin dari apakah kalau Bu Clara sendiri di bagian apa? Para medis Bu. Oh, di paramedis. Berarti nanti ketika ada yang sakit, periksanya ke Bu Clara gitu. Iya betul. HSE atau K3? HSE-nya beda lagi Bu, Oh, HSE-nya beda lagi. Berarti khusus paramedisnya. para medisnya. Oke. Nah, di Bu Clara sendiri nanti ada pelaporan ke mana lagi setelah paramedis? Kalau pelaporan bersama HS itu pelaporannya ke Disnaker, Bu. Oh, langsung ke Disnaker berarti. Iya, ke Disnaker. Untuk eksternal, Bu ya. Mm-mm. Iya, Oke. Selain itu ada lagi Bu Clara hambatan-hambatan atau tantangannya? nggak ada sih, Bu. Hambatannya monoton kerjanya. Bu Clara di perusahaan apa? PT Bu. PT PT. Iya, Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak dari yang bagian K3, HSE ataupun paramedisnya? Bu Susna ada nggak Bu ini? nggak ada, Bu, di mata kuliah ini, Bu. Oh, nggak ada di mata kuliah ini. Khususnya khusus ada yang ambil mata kuliah teknologi kesehatan digital sendiri dia. Oke, dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, kuliahnya bisa saya akhiri, Bapak Ibu. Ibu izin, Bu. Ye, gimana Bu? Untuk UASnya gimana, Ibu? Puasnya penugasan aja Bu Clara. Oke, siap, Ibu. Oke, Makasih. karena materinya juga masih kurang. Kita ketemu lagi hari apa Bu Clara? Nanti Hari jadwalnya Ibu, yang pastinya hari Rabu, Ibu, jam 4 sore. kayaknya kita harus ketemu hari Senin atau Selasa. Kemudian nanti saya setelah pertemuan terakhir itu saya kasih tugas untuk UAS, pengganti UASnya. Gitu ya Bu Baik, Clara. siap, Ibu. Oke, nanti saya infokan lagi. Ini eh, tanggungan yang mata kuliah belum selesai itu semua dosen itu ada dari reguler maupun dari kelas RPL. Karena kemarin banyak sekali kegiatan dan juga ada PPL, nah itu yang sangat menghambat. Jadi semua jadwal itu berantakan, Bu. Ibu izin bertanya, Bu, sharing-sharing, Bu.
Iya, boleh, monggo. Bu, untuk RPL ini eh ada KKN nih Bu ya. RPL. Dari Prodi dikasih tahu ada KKN, Bu. Ayo teman-teman yang lain, Kalau infonya ada Ibu KKN-nya nanti Bu. tapi Infonya sendiri, nggak bareng sama reguler kan, Bu? eh, kurang tahu itu Ibu ya. Infonya itu nanti di rumah sakit katanya Bu. Ada dua rumah sakit. Kediri dan Surabaya Ibu. Itu PBL atau KKN, Bu? KKN Ibu kayak sepertinya. Oh, itu beda lagi sama PBL berarti. Yang lain Mas Nanda, yuk. Kalau izin Mbak, setahu saya yang di Surabaya sama Kediri itu yang PKL. Oh, PBL, Pak. Kalau PKL. PKL, Bu. Oh, PKL. Kalau Iya, Bu. PBL, habis ini jenengan Kalau PBL ya? sekarang PBL kami di tempat kerja masing-masing, Bu. Oh, PBL-nya di tempat kerja masing-masing. Iya. Habis itu nanti ada PKL. Oh iya. Ibu itu wajib kak Ibu. Iya, Bu. Soalnya itu masuk di mata kuliah, masuk SKS. Jadi wajib. Soalnya banyak yang kerja Bu. Aduh, harus resign sepertinya kalau kayak gitu. Kalau gitu mungkin bisa disampaikan ke Pak Kaprodi. Coba disampaikan gimana kalau PBL ataupun PKL-nya itu di tempat kerja masing-masing. Oh iya Bu, baik Bu. Soalnya kalau info kegiatan mahasiswa FPL itu saya juga minim, Bu. Saya kemarin tahunya mau ada PBL ataupun PKL juga dari Bu Susna yang sharing-sharing gitu. Siap Jadi- Ibu. Nah, yang saya kemarin agak kagetnya juga kelasnya dimulai setelah UTS reguler. Nah, itu kita agak gelagapan sama jadwalnya juga, Bu. Jadi dua satu pertemuan gini dua materi. Itu juga agak padat jadinya, Bu, untuk jadwal-jadwal kita. Siap Ibu. Kejar-kejaran Bu ya. Iya, sama reguler sama, Bu. Reguler juga belum selesai ini kuliahnya. Jadi reguler sama saya kadang sehari itu full, memang benar-benar ngajar. Kadang sehari full rapat. Nah, itu yang agak bingung ketika jadwalnya bentrokan. Tapi ini sekarang saya mau bolos rapat, soalnya tanggungan saya masih banyak. Siap Bu. Mungkin bisa disampaikan Bu nanti sama Kak Progi. Kalau memang di tempat kerja itu nggak bisa ditinggal, gimana kebijakan yang lebih adil atau yang lebih bijaksana kalau PKL atau PPL-nya dilakukan di mana sebaiknya gitu. Siap Ibu. Nanti kita diskusi lagi sama teman-teman Ibu. Oke. Terima Kayaknya kasih. angkatan Bu Clara ini lumayan kompak. Kenapa Bu? Angkatan Bu Clara ini lumayan kompak kayaknya kelasnya yang RPL ini. Iya, harus kompak Ibu. Harus kompak. Sabar, sebentar lagi selesai, kurang 1 tahun. Yes. Siap Bu. Sudah mau skripsian kan? Kuat-kuat mentalnya Bu. Ya, betul, Bu. Saya juga pernah merasakan bekerja sambil kuliah, Bu. Memang, wah, luar biasa itu cara kita untuk membagi waktunya. Iya Bu, benar. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau disampaikan atau disaringkan? Kalau dari saya cukup Ibu, terima kasih arahannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Semoga nanti lancar untuk perkuliahan selanjutnya. Ya, Amin, Bu. Terima ya, kasih, Bu. sama-sama. Bapak Ibu, saya izin live dulu ya. Oke, Bu. Assalamualaikum.